Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ketemu lagi di channel saya. Mudah-mudahan terus memberikan manfaat untuk banyak orang dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu mendapat kemudahan, segala ikhtiar, segala usaha selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membagikan yaitu tip untuk memulai usaha dengan modal kecil. Tip ini dibagikan oleh Ibu Susi Puji Astuti, itu mantan Menteri Kelautan, Perikanan dan Kelautan dan Perikanan ya, yang beliau telah sukses mulai usahanya dengan modal yang sangat kecil. Karena apa memulai usaha dengan modal kecil, bahkan sangat kecil, bisa dilakukan untuk memulai tahap awal. Hilangkan gengsi dan hadirkan semangat untuk terus berusaha menjadi sukses. Teman-teman, memulai usaha modal kecil agar untungnya besar ya. Yang pertama, kita bisa dan harus bisa pintar mengelola uang. Memulai bisnis untuk bidang bisnis apa saja, banyak yang mengkhawatirkan ini soal keuangan, terlebih pada bisnis modal kecil. Karena hal itu, maka kemampuan mengelola keuangan harus dikuasai oleh si pengusaha tersebut. Harus terus belajar sehingga menguasai keuangan dengan baik. Meskipun usaha diawali secara kecil-kecilan, pastikan tetap meluangkan waktu untuk belajar mengatur keuangan serta mengevaluasi arus kas bisnis setiap hari agar tidak bocor, segera ada penanganan. Dan yang paling penting, adalah menghindari campur aduk, yaitu mencampur uang pribadi dan uang usaha. Dan dipastikan strategi yang dipilih ini tidak membuat besar pengeluaran. Kadang lupa sampai besar pengeluarannya sebelum ada hasil yang besar juga. Hasilnya masih kecil, pengeluaran sudah besar. Untuk tips selanjutnya adalah fokus, serius ya. Bersikap fokus ini adalah kunci berbisnis. Kuncinya adalah fokus dan serius bagi yang akan awal mengawali usahanya. Dalam menekuni bisnis yang dipilih, kita perlu mencurahkan tenaga pikiran secara maksimal ya pada bisnis yang akan kita kelola tersebut. Ini tidak menutup kemungkinan juga bagi karyawan, bagi pegawai. Bukan berarti
Mereka tidak bisa menjadi pebisnis. Asal mau dan mampu, kenapa tidak? Semua bisa menjadi pebisnis ini. Awali yaitu memisahkan urusan pekerjaan dengan bisnis. Menjalani usaha sebagai penghasilan yang bahkan bisa lebih besar dari gaji setiap bulan. Inilah. Jadi keduanya itu fokus dan serius ini harus berjalan beriringan. Selanjutnya adalah jangan berhenti berkreasi dan berinovasi. Nah, teman-teman siapapun kan senang tuh jika bisa bebas berekspresi. Kali ini terapkan pada sebuah bisnis yang akan dikelola. Agar bisnis terlaksana lebih baik untuk terus mengikuti keperluan dan minat pasar. Apa yang kita bisniskan tadi pasti tentunya membutuhkan segmentasi pasar ya. Jadi seorang pengusaha tidak berhenti berinovasi. Selalu melakukan pembaruan, misalkan pembaruan produk, melakukan peningkatan pelayanan, jasa, agar pelanggan ini tidak pindah ke yang lainnya, karena banyak kompetitor ini kalau bisnis itu kan. Mau tidak mau, sebagai pengusaha, teman-teman harus mengetahui tren yang ada. Bukan berarti harus selalu terbawa oleh tren ya, tidak. Nah, itu mengikuti tren, bukan terbawa oleh tren. Terus melakukan inovasi agar apa? Tidak ketinggalan zaman. Dan kebutuhan pelanggan ini kan mengikuti tren juga. Tren apa yang lagi tren, kita mengikutinya. Selanjutnya adalah kita harus gigih. Gigih serta menyukai apa yang kita lakukan. Bisnis apa yang kita kerjakan ini kita menyukainya. Bukan hobi ya, menyukai. Seperti kesuksesan Ibu Susi Pujiastuti, ini bukan diraih begitu saja. Dengan perjuangan, dengan kegigihan, dengan semangat. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mengalami penolakan, kegagalan. Saat memulai usahanya pasti melewati kegagalan tersebut. Namun hal itu, karena berjiwa pengusaha, hal itu tidak membuat beliau menyerah. Terus bersemangat. Ini dilakukan karena beliau menyukai pekerjaannya ini. Ia bisa total itu bekerja keras tanpa perasaan terpaksa siang malam. Bagi Bu Susi ini menjadi pengusaha kan bukan soal materi, tetapi kesuksesan dan pencapaian yang bisa diraihnya. Selanjutnya adalah jangan terpaku pada kegagalan. Nah, setelah melewati kegagalan tadi, jangan larut tenggelam di sana. Terus putus asa, itu tidak boleh. Jika kita terus terpuruk di kegagalan itu, energi kita hilang, terkuras oleh hal-hal negatif. Nah, ini menyebabkan sangat sulit kita untuk bangkit. Bahkan setiap pengusaha besar telah melewati berbagai kesulitan dan banyak yang memilih untuk menyerah. Tapi apakah menyerah adalah jalan terbaik? Ya, tidak. Seorang pengusaha
sangat melupakan dari kata menyerah ini. Tidak ada kata menyerah untuk seorang pengusaha. Terus bangkit, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, sampai akhirnya bangun beneran jadi kokoh. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang membuktikan keberhasilan usaha yang diawali dengan modal kecil, yang dirintis dari nol, bahkan ada yang dari minus, lepas dari kebangkrutan memulai usahanya, tapi menjadi sukses. Tapi ada juga yang memulai modal kecil, tapi yang mereka yang memang jiwanya tidak mau untuk susah menjadi pengusaha, tidak mau, ya sudah, banyak yang gulung tikar. Apapun jenis usahanya, resiko kegagalan itu pasti ada. Dan ini harus dijadikan motivasi untuk calon pengusaha. Jadi tetap semangat bagi rekan-rekan, teman-teman pengusaha dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang mau mengawali usaha adalah dipastikan jatuh bangun ini adalah vitamin. Jadi jangan menyerah, tetap semangat. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat dan menjadikan kita semuanya pengusaha yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.